Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Najwa Latifah Hasibuan, Muhammad Alvin, dan juga Muhammad Budi Akbar. Pada tugas kali ini, kami akan memaparkan beberapa perubahan pada proyek kami dan juga progres dari proyek kami, serta kami juga akan menjalankan bagaimana sistem dari proyek kami ini bekerja. Nah, setelah kemarin kami melewati presentasi awal, di mana kami mendapatkan beberapa masukan dari Pak Deddy Kiswanto selaku dosen dari mata kuliah Internet of Things ini. Juga beliau memberikan beberapa saran untuk penambahan alat, sehingga dari saran-saran tersebut kami merubah sedikit judul kami yang awalnya itu sistem IoT untuk pemberian pakan otomatis ikan dengan estimasi kebutuhan pakan menggunakan mesin learning, menjadi sistem IoT dan mesin learning untuk otomatisasi pakan dan monitoring kualitas lingkungan budidaya ikan berbasis web. Nah, latar belakang dari kami mengembangkan proyek ini itu yang pertama, karena masih banyak sistem budidaya ikan yang dikembangkan secara tradisional yang memiliki kesulitan dalam menjaga kualitas air dan efisiensi pakan. Karena kan para budidaya ikan harus mengecek secara rutin ya. Jadi berdampak pada pertumbuhan ikan yang tidak maksimal. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang sistem cerdas yang mengintegrasikan monitoring real time IoT dengan analisis machine learning untuk memperkirakan kebutuhan pakan dan mengontrol lingkungan secara otomatis. Nah, dari beberapa masukan dari Pak Deddy Kiswanto, kami memilih alat untuk penambahan pada proyek kami, yaitu DS18B20, di mana alat ini itu merupakan alat sensor suhu air yang digunakan untuk mengukur suhu air pada kolam budidaya secara real time. Dan juga data suhu ini itu nantinya dikirim ke sistem IoT dan akan ditampilkan pada dashboard web sebagai bagian dari monitoring kualitas lingkungan. Juga suhu ini merupakan parameter penting yang memengaruhi kesehatan dan nafsu makan ikan, sehingga informasi dari sensor ini itu sangat membantu sistem dalam mengambil keputusan otomatis, seperti mengatur pemberian pakan atau memberikan peringatan ketika suhu berada di luar batas ideal. Nah, metode penelitian dari proyek kami ini, pertama kami akan merancang sistem IoT. Kemudian kami akan membuat dataset dan pelatihan model machine learning. Setelah dataset dan pelatihan model machine learning dilakukan, kami akan melakukan integrasi machine learning dengan sistem IoT. Lalu kami akan mengimplementasikan sistem tersebut ke pemberian pakan otomatis, lalu kami akan menguji analisis. Nah, sekarang kita langsung saja lihat bagaimana sistem proyek kami bekerja dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Muhammad Alvin. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan progres kami. Di sini saya akan membahas alat-alat IoT kami ya. Di sini kami melanjutkan perkembangan pada proyek UTS kami. Nah, di sini UAS kami adalah perkembangannya adalah menambahkan satu sensor suhu air dan kandungan nutrisi pakan untuk machine learning, dan juga membuat web berbasis cloud ya untuk di hosting. Nah, di sini adalah alat sensor suhu airnya. Lalu langsung saja di sini saya akan menunjukkan hasil machine learning yang saya buat. Sini terlihat ada suhu normal, keterangannya normal, kondisi stabil, nafsu normal. Lalu ada masukan protein, lemak, serat, rekomendasi total pakan, frekuensi 3 per day dengan bukaan 4 kali per jadwal. Lalu jadwalnya juga. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan atau menunjukkan dashboard link. Mungkin nanti saya akan menjelaskan atau menunjukkan tampilan dashboard web yang sudah jadi, tapi masih belum sempurna. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Budi tentang tampilan web dashboard kami. Fitur-fiturnya apa saja akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk website yang kami buat. Nah, untuk di websitenya itu sistem monitoring dan kontrol pakan otomatis. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini, ada login admin, ada monitoring real time, prediksi, kontrol, otomatis jadwal, kondisi data, dan log aktivitas lengkap. Nah, untuk melihat itu semua, kita langkah pertama itu kita harus login terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus login dulu. Di sini terdapat username dan password yang sudah kami buat. Sini login dulu, masuk, oke. Di sini sudah masuk. Nah, di sini fitur yang pertama itu dashboard. Nah, untuk dashboard ini dia monitoring secara real time. Untuk fitur-fiturnya terdapat fitur untuk pendeteksi suhu air, untuk jenis ikannya, untuk umur ikannya berapa bulan, untuk jumlah ikannya sebanyak berapa ekor, untuk pakannya sebanyak berapa gram, dan untuk status servonya. Dan untuk di bawahnya ini ada status mode sistem dan output machine learning-nya. Untuk modenya itu ada mode auto V7 dan mode machine learning. Nah, selanjutnya itu di bawahnya itu ada next feeding schedule. Nah, di sini kita bisa atur berapa gram. Dan untuk suhu air real time ini berapa hasilnya, dan untuk aktivitas feeding hari ini juga berapa hasilnya. Dan untuk aktivitas terbarunya juga sini akan tersedia jika programnya dijalankan. Nah, selanjutnya itu untuk log aktivitas. Untuk log aktivitasnya di sini terdapat fitur ID, waktu eksekusi, sumber, buka servo, suhu air, dan pesan. Nah, untuk waktu eksekusinya itu tergantung kapan kita melakukan pemberian pakan terhadap ikannya. Nah, seperti di sini contohnya pemberian pakan terjadi pada tahun 2025 bulan 12 tanggal 2 pada pukul 9:39 detik ke 46. Untuk sumbernya itu dia secara manual, dan untuk bukan servonya itu sebanyak 3 kali, dan untuk suhu airnya itu 30 derajat, 9 Celcius. Dan untuk pesannya itu pemberian pakan secara otomatis. Nah, untuk yang di bawahnya itu ada ini, contoh yang selanjutnya itu di ID 567. Pemberian pakannya itu di tahun 2025 bulan 12 tanggal 2 di pukul 9:39 detik ke 34. Untuk sumbernya itu secara web manual. Untuk bukan servonya itu sebanyak 1 kali. Untuk suhu airnya itu juga sama 30 derajat, 9 Celcius. Dan untuk pesannya itu pemberian pakan otomatis. Nah, selanjutnya seperti juga sampai ke bawah juga seperti itu. Di sini juga pesannya ada feeding manual dari website, SP32 siap, SP32 plus siap, dan seterusnya. Tergantung apa yang kita lakukan di fiturnya. Dan untuk fitur selanjutnya itu ada ML output atau machine learning output. Nah, di sini terdapat fitur input data untuk prediksi machine learning-nya. Nah, fitur yang pertama itu ada pilih jenis ikan. Baru itu ada umur ikan. Di sini bisa kita pilih umur ikannya berapa hari, dan juga jenis ikannya juga bisa kita pilih, misalnya ikan nila, ikan lele, atau ikan gurame. Dan untuk di sini selanjutnya ada fitur jumlah ikan. Di sini bisa kita atur berapa jumlah ikannya, mau kita buat 100 atau 10. Dan selanjutnya di sini ada pakan perbukaannya. Di sini bisa kita atur berapa gram, dan untuk proteinnya juga sebanyak berapa gram, berapa persen, dan untuk lemaknya juga sebanyak berapa persen, dan untuk seratnya juga sebanyak berapa persen, dan untuk suhu airnya juga seberapa Celcius kedinginannya atau suhunya. Nah, jadi di bawahnya itu terdapat output prediksi modelnya. Di sini terdapat total pakan recommended. Dia nanti akan keluar berapa total pakan recommendednya, berapa gram per hari, dan juga ini frekuensi makannya berapa kali per hari, dan juga bukaan per jadwalnya itu berapa kali. Dan juga di sini ada jadwal otomatis dari machine learning-nya juga. Nanti di sini juga terinput jika kita melakukan pemberian pakannya juga. Dan juga di sini ada juga fitur-fitur informations dan juga riwayat prediksi ML-nya. Di riwayat prediksi ML ini juga terdapat fitur waktunya, total pakannya, frekuensi, dan jadwalnya. Nah, untuk fitur yang terakhir itu ada kontrol dan pengaturan.
di website kami ini. Jadi untuk fitur kontrol dan pengaturan sistem ini terdapat kontrol servo secara manual. Nah, kontrol servo secara manual ini terdapat 3 fitur, yaitu fitur memberi makan 1 kali, memberi makan 2 kali, dan memberi makan 3 kali. Tergantung kita menyesuaikan mau berapa banyak. Dan untuk selanjutnya itu ada fitur mode auto dan mode machine learning. Jika kita hidupkan ini, maka dia nanti servonya akan terbuka setiap 1 detik sekali. Dan di bawahnya ini juga ada fitur jadwal manual. Nah, di sini jadwal manual ini jamnya bisa kita atur, mau jam 17.42 atau jam 16.41 dan seterusnya. Jadi kita bisa kita atur, lalu nanti kita simpan dan pembukaan servonya itu bisa terbuka sesuai jadwal kita atur. Nah, mungkin segini aja untuk pembahasan websitenya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Alvin. Nah, di sini saya akan menunjukkan fitur-fitur di web kami, fitur apa saja yang sudah bisa, yang sudah bekerja. Oke, langsung saja saya coba ya. Saya login, masukkan password dan username admin. Nah, ini adalah dashboardnya, dashboard real time monitoring. Di sini ada suhu air, isikan, nomor ikan, jumlah ikan, pakan, status. Nah, di sini ketika nanti ada inputan dari halaman machine learning ini akan tampilkan ke dashboard real time monitoring. Nah, di sini ada real time suhunya. Suhunya ini adalah kurang lebih 30 derajat Celcius ya. Pas 219,9 Celcius. Lalu saya akan menunjukkan kontrol dan pengaturan. Di sini saya akan coba simulasikan pada kontrol servo manual ini. Nah, ketika saya akan melakukan klik beri makan 1 kali, harusnya servo ini bergerak sekali. Yang kedua kali, yang ketiga kali, nah, selanjutnya fitur mode auto. Sini ketika saya aktifkan, servo akan bergerak terus menerus. Nah, selanjutnya di sini ada jadwal manual. Di sini saya bisa, cuman saya nggak mau mempraktikkan karena nunggu waktunya lama. Nah, di sini ketika saya aktifkan mode auto ini kan pergerakan ini aktif, maka di dashboard real monitoring di sini statusnya akan aktif. Begitu juga misalnya kalau ini aktif, maka status di dashboard akan aktif. Nah, di sini ada juga log aktivitas yang bisa saya lakukan. Ini ada pembelian pakan otomatis yang dilakukan saya sekarang. Sini termasuk log dan ada export CSV download. Nah, ada CSV ya. Lalu pada web saya sini belum sepenuhnya sempurna, masih ada kekurangan, ada masalah. Tangannya itu belum ada machine learning yang saya masukkan, masih di fitur pakan manual saja, belum ada machine learning. Lalu ada masalah di sini ketika saya hitung prediksinya. Nah, untuk seperti ini bisa ada masalah. Terus masalah yang kedua, SP32 masih status offline padahal sudah terhubung. Jadi sampai sini saja fitur website kami. Ya, mungkin kalau ada yang kurang, misalnya kurang dimengerti, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.